Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Orang yang dendam atau menyembunyikan permusuhan, apabila telah sampai waktunya untuk membalas, maka akan digunakannya untuk melampiaskan dendam tersebut. Apabila ada hal tersebut di dalam hati, maka ia sedang bermaksiat atau dosa hati. Selama ia menyembunyikan permusuhan tersebut, maka selama itu pula hatinya berdosa atau maksiat hati. Sifat dendam sesungguhnya adalah akhlak tercela. Suatu riwayat pernah diceritakan di dalam sebuah hadis tentang makian seorang laki-laki kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, ada seorang lelaki yang berjumpa dengan Abu Bakar lalu mencaci makinya. Tapi Abu Bakar diam atau membiarkan saja. Kemudian ia kembali mencaci makinya untuk kedua kalinya. Namun Abu Bakar hanya diam. Kemudian lelaki itu mencaci makinya untuk ketiga kalinya. Lalu Abu Bakar membalasnya atau menjawabnya. Tiba-tiba saat Abu Bakar membalas, Rasulullah berdiri. Abu Bakar lantas bertanya, adakah yang salah denganku wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, malaikat telah turun untuk mendustakan apa yang ia katakan kepadamu. Maka ketika engkau menuntut balas, setan telah mempengaruhimu, maka aku tidak dapat duduk tinggal diam saat pengaruh setan berperan. Dendam atau menyembunyikan permusuhan sangat memiliki dampak negatif dalam kehidupan sosial. Di antaranya yaitu yang pertama, mendatangkan permusuhan. Orang yang mendendam, apabila telah sampai waktunya untuk membalas, maka akan digunakannya untuk melampiaskan dendam tersebut. Oleh karena itu, dendam akan mendatangkan permusuhan. Sementara di dalam Islam, seseorang dilarang tidak bertegur sapa
atau memutuskan tali silaturrahim selama 3 hari berturut-turut, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudara sesama muslim lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang satunya berpaling, dan yang paling baik di antaranya keduanya adalah yang memulai salam. Yang kedua, terputusnya tali silaturrahim. Orang yang dendam akan menjauhkan diri dari berbuat baik terhadap orang yang didendam. Tertutup lidahnya untuk meminta atau memberi maaf kepada orang tersebut. Putuslah tali silaturrahim. Padahal dalam hadis kita dilarang tidak bertegur sapa karena benci dalam waktu 3 hari. Dari Jubair bin Mut'im rahimakumullah, telah sampai kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Sebaliknya, bagi orang yang mampu menyambung kembali tali silaturrahim yang terputus dengan mengharap ridha Allah, maka diluaskan rezekinya dan surga pula balasannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturrahim. Obat yang paling ampuh bagi penyakit dendam atau menyembunyikan permusuhan adalah memaafkan. Memaafkan adalah akhlak yang sangat mulia, akan tetapi sulit dilakukan. Bukankah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat beliau sedang dalam majlis ilmu bersama sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan bahwa akan datang ahli surga ke majlis ilmu kita hari ini. Lalu datanglah seorang laki-laki yang terlihat biasa dan sederhana dan tidak dikenal oleh sahabat saat itu di majlis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat melihat lelaki sederhana tersebut. Lalu keesokan harinya di majlis ilmu Nabi, beliau mengatakan hal yang sama kepada para sahabatnya, bahwa akan datang ahli surga ke majlis ilmu kita hari ini.
Lalu datanglah lagi seorang laki-laki yang terlihat biasa dan sederhana, yang datang pada majelis Nabi kemarin. Para sahabat sudah mulai heran dan mengira bahwa itulah orangnya. Keesokan harinya, dalam majelis ilmu Nabi, Nabi kembali mengatakan kepada para sahabatnya bahwa sebentar lagi akan datang ahli surga ke majelis ilmu kita. Lalu datanglah seorang laki-laki yang sama. 3 kali berturut-turut Nabi mengatakan ahli surga datang ke majelisnya. 3 kali pula datang laki-laki yang sama. Abdullah ibnu Amr bin As merasa penasaran dengan amalan laki-laki tersebut, sehingga keluar dari lidah Rasulullah bahwa ia adalah ahli surga. Lalu Amr bin As mencari tempat tinggal laki-laki sederhana tersebut dan menemukan bahwa ia tinggal di pojok kota Madinah. Tanpa fikir panjang, Amr bin As pergi menemui laki-laki tersebut dan meminta agar diizinkan untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Walhasil, Amr bin As diterima oleh laki-laki tersebut untuk tinggal di rumahnya. Amr bin As mengamati kehidupan laki-laki tersebut. Ia menemukan kesederhanaan dalam hal dunia dan akhirat atau ibadah. Makanan yang dimakan biasa sebagaimana orang lainnya. Jamuan tamunya juga biasa. Solat malamnya biasa, bahkan tidak sampai 100 atau 1000 rakaat. Wirid dan bacaan Qur'annya juga tidak banyak. Saat pagi hari, lelaki tersebut keluar rumah untuk mencari rezeki Allah, dan sorenya kembali pulang. Terus begitulah kehidupan laki-laki tersebut setiap harinya. Setelah 3 hari bertamu, Amr bin As hendak berpamitan, lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai saudaraku, apakah amalan istimewamu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami bahwa engkau adalah ahli surga?" Laki-laki sederhana itu terdiam haru dan menyatakan, "Tidak ada, wahai saudaraku." Amr bin As menyatakan, "Tidak mungkin engkau tidak memiliki amalan istimewa sehingga engkau dijanjikan surga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Laki-laki itu kembali berkata, "Wahai saudaraku, bukankah engkau sudah melihat kehidupanku setiap harinya? Itulah amalanku.
Tidak mungkin, wahai saudaraku, ungkap Amr bin As tetap tidak percaya. Lalu laki-laki tersebut ingat akan kebiasaannya setiap hari. Wahai saudaraku, aku memiliki satu kebiasaan dalam hidupku, yaitu bila mana aku hendak tertidur di malam hari, aku mengingat-ingat kepada siapa-siapa yang pernah bersalah kepadaku, baik disadari ataupun tidak. Lalu aku pun segera memaafkannya. Ketika aku bangun sampai tibanya waktu hendak tertidur lagi, aku mengingat-ingat siapa-siapa yang aku merasa aku berbuat salah kepadanya. Maka keesokan harinya aku segera mendatanginya untuk meminta maaf. Nah, jawab Amr bin As, inilah amalan yang menjadikan engkau menjadi ahlinya surga. Hatimu bersih, engkau tidak pernah sakit hati, benci, dengki, marah kepada siapapun. Oleh sebab itu, memaafkan menjadi obat dalam menghilangkan dosa hati. Saking bahayanya dosa hati dendam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar terhindar darinya, yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An Ibni Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkur li wa la tamkur alayya wahdini wa yassir hudaya ilayya wansurni ala man bagha alayya Allahumma ij'alni laka syakiran laka zakiran laka rahiban laka mitwa'a ilaika mukhbitan au muniban rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wa ajib da'wati wa sabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul saqimata qalbi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, wahai Allah, tolonglah aku dan janganlah engkau menolong siapapun yang menghambatku. Menangkanlah aku dan janganlah engkau mengalahkan aku. Berilah aku jalan untuk melumpuhkan musuh, dan jangan engkau beri jalan kepada musuh untuk melumpuhkan aku. Berilah aku petunjuk dan mudahkanlah petunjuk kepadaku. Menangkanlah aku terhadap siapapun yang berbuat zalim kepadaku. Wahai Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, takut kepadamu, patuh kepadamu, tunduk kepadamu. Wahai Tuhanku,
terimalah taubatku, bersihkanlah dosaku, kabulkanlah doaku, teguhkanlah hujahku, tunjukilah hatiku, benarkanlah lisanku dan jauhkanlah rasa dendam dalam hatiku.